Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas soal di bab 3, yakni terkait sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Soal ini diambil dari buku Agus Purwaji edisi kedua, dan untuk soal yang akan kita bahas pada hari ini yakni terkait soal 3.6, di mana soalnya cukup kompleks. Dari soal ini kita diberikan data terkait pesanan yang berada di periode sebelumnya dan juga ada pesanan yang berada di periode berjalan. Dan kita diminta untuk membuat jurnal, biaya pokok produksi, dan juga menghitung laba kotor. Oke, pertama-tama yang akan kita lakukan, eh, kita akan membuat semacam tabel persiapan atau tabel bantuan untuk membantu kita dalam membuat jurnal dan juga laporan yang diperlukan. Nah, untuk periode sebelumnya, karena di soal pesa, terdapat 3 pesanan, yakni pesanan 103 hingga 105, maka kita buat di sini nomor pesanan, lalu kita buat nomor 103, nomor 104, dan juga nomor 105, dan juga ada total. Lalu untuk biaya-biaya produksinya kita masukkan di sini. Di sini ini udah ada di soal juga. Lalu untuk status pesanannya kita masukkan juga. Dan untuk pesanan BOP-nya ini kita dapatkan dari membagi biaya tenaga kerja langsung, membagi besarnya BOP dan tenaga kerja dengan tenaga kerja langsung. Mengapa seperti itu? Karena kita bisa tahu dari informasi yang ada di soal. Di sini dapat dilihat bahwa biaya overhead pabrik ditentukan berdasarkan persentase dari biaya tenaga kerja langsung. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah membuat tabel persiapan untuk periode sebelumnya, yakni 1 September 2010, maka kita bisa membuat tabel persiapan terkait biaya-biaya produksi untuk periode yang berjalan. Kita tulis ulang dari pesanan nomor 103, dan kalau kita lihat di soal, pesanan di periode berjalan itu hingga 107, pesanan 107, maka kita tulis di sini 103, 104, 105 hingga 107. Lalu jangan lupa kita tulis juga jam kerjanya juga. Untuk nomor 104, jam kerjanya sebanyak 20 jam, 105 sebanyak 55 jam, dan seterusnya. Lalu di soal juga terdapat informasi terkait biaya bahan langsung, maka kita tulis saja di sini 120.000, 90.400, dan seterusnya. Dan biaya tenaga kerja langsung merupakan perkalian antara banyaknya jam kerja dengan tarif. Nah, kalau kita lihat di sini, seluruh tenaga kerja langsung dibayar dengan tarif 5.000 per jam. Tarif ini selama setahun dinilai relatif stabil, jadi kita bisa mengalihkan 20 jam ini dengan 5.000. Ini sudah dikali sebelumnya. Lalu 55 jam dikalikan dengan 5.000, hasilnya 275.000, dan seterusnya. Lalu BOP masih sama, kita menggunakan persentase yang ada di periode sebelumnya. 40.000-nya kita dapatkan dari 40% dikalikan dengan 100.000 dari biaya tenaga kerja langsung. Ini sama untuk seluruh pesanan. Nah, ketika sudah eh, mendapatkan 3 biaya produksi utama, yakni BBB, BTK, dan BOP, maka kita bisa menjumlahkan keseluruhannya. Lalu untuk grand total biaya produksinya, kita bisa menambahkan total biaya produksi yang ada di periode sebelumnya dengan total biaya produksi yang di periode berjalan. Karena pesanan nomor 103 ini hanya ada di periode sebelumnya, maka kita bisa langsung tulis lagi saldonya yang ada di sini. Nah, untuk pesanan 104, karena dia di periode sebelumnya masih dalam proses dan di periode berjalan dia sudah diserahkan, artinya terdapat penambahan biaya produksi, yakni sebesar 760.390. Ini didapat dari biaya produksi di periode berjalan ditambah dengan biaya produksi di periode sebelumnya.
Nah, ini sama untuk keseluruhan. Kecuali yang 107, sorry, kecuali yang 106 dan 107, ini biaya produksinya sama dengan biaya produksi, sorry, grand total biaya produksinya sama dengan biaya produksi di periode berjalan. Nah, untuk statusnya jangan lupa ditulis. Untuk 103 itu diserahkan, untuk 104 itu diserahkan, untuk 105 itu dalam proses, 106 selesai, dan 107 itu dalam proses. Nah, ketika kita sudah membuat keseluruhan dari tabel persiapan, maka kita bisa membuat jurnal yang diperlukan. Yang mana kita bisa menulis jurnal yang diperlukan untuk eh, pesanan 103. Di sini karena pesanan 103 sudah diserahkan, maka kita bisa menulis piutang usaha pada penjualan sebesar 1.047.90. Ini didapat dari 698 atau grand total biaya produksinya dengan 150%. 150% kita dapat dari soal. Nih, pesanan nomor 103 dan 104 telah diserahkan kepada pemesan termasuk penyerahan faktur penjualan sebesar 150% dari total biaya produksi. Jangan lupa kita jurnal juga beban pokok penjualan dan juga persediaan produk jadi. Lalu untuk selanjutnya pesanan 104, di sini 104 di periode sebelumnya itu masih dalam proses sehingga jurnalnya seperti ini PDP-BBB, PDP-BTK, dan PDP-BOP pada persediaan produk dalam proses. Saldonya didapat dari saldo di periode sebelumnya. Lalu untuk persediaan produk dalam proses ini merupakan penjumlahan dari keseluruhan biaya produksi. Nah, selanjutnya di periode berjalan kita jurnal lagi PDP-BBB pada persediaan bahan baku, PDP-BTK pada upah dan gaji, dan PDP-BOP pada BOP applied dengan saldo di periode berjalan. Ini itu sama dengan yang ini. Nah, sehingga kalau udah jadi, kita bisa mendebit persediaan produk jadi dan membalik biaya-biaya produksi yang ini dengan eh, dengan tambahan biaya produksi dari periode sebelumnya dengan periode berjalan. Ini kalau kita lihat 340, 250 ini dapat dari penjumlahan PDP BBB yang ini dengan PDP BBB yang ini. Lalu ini pesanan 104 dijual dengan margin 150% ya, atau keuntungan 150%. Maka kita bisa mengalihkan 760, 390 ini dengan 150%. Nah, jurnal piutang usaha pada penjualan dan juga beban pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Lalu untuk pesanan 105 ini sama seperti pesanan pada 104, tapi dia berhenti di persediaan produk jadi karena di pesanan 105 ini statusnya masih dalam proses, bukan diserahkan. Oke. Lalu untuk pesanan 106, statusnya ini sudah selesai, maka kita bisa menjurnal sebagai berikut PDP-BBB, PDP-PTKL, dan seterusnya dengan kredit persediaan produk dalam proses. Karena, eh, oh, sekarang pesanan 106 ini statusnya sudah selesai dan dia nggak ada eh, histori bahwa dia sudah diproduksi di periode sebelumnya. Maka kita bisa menjurnal PDP BBB pada persediaan bahan baku, PDP BTK pada upah dan gaji, hingga PDP BOP pada BOP applied. Nah, terus selanjutnya kita balik biaya produksi di kredit dengan mendebit persediaan produk jadi. Nah, untuk pesanan yang terakhir, ini pesanan 107 yang masih dalam proses, sehingga kita bisa menjurnal sebagai berikut. PDP BBB pada persediaan bahan baku, PDP BTK pada upah dan gaji, hingga seterusnya. Tapi bedanya di sini untuk membaliknya kita menggunakan akun persediaan produk dalam proses. Sebesar penjumlahan dari keseluruhannya ini. 569.300, di sini juga 569.300. Nah, yang ini. Jadi ini merupakan penjumlahan dari
akun-akun yang ada di kredit. Nah, jurnal sudah selesai, maka selanjutnya kita bisa membuat laporan biaya pokok produksi. Nah, untuk mencari biaya pokok produksi, kita memerlukan work in process beginning atau persediaan produk dalam proses awal. Ini didapat dari ini. Kalau kita lihat status pesanan ini masih dalam proses, maka kita jumlahkan hasilnya 1.205.890. Lalu kita juga memerlukan manufacturing cost. Ini kita dapat dari penjumlahan biaya produksi yang ada di periode berjalan. Totalnya itu 242.9.600. Kalau kita jumlahkan antara WIP beginning dengan manufacturing cost, maka kita dapat inventory available for production sebesar 3.635.490. Lalu kita kurangkan dengan work in process ending yang kita dapat dari grand total biaya produksi dari pesanan nomor 105 dengan grand total biaya produksi dari pesanan nomor 107. Hasilnya itu 1.750.200. Sehingga kalau kita kurangkan antara inventory available for production dengan work in process ending, maka kita akan dapatkan cost of goods manufactured, cost of goods manufactured atau biaya pokok produksi sebesar 1.885.290. Nah, ketika kita sudah bisa mendapatkan harga pokok produksi, maka kita bisa menentukan gross profit dengan menemukan COGS terlebih dahulu. Untuk menemukan atau mencari COGS, kita bisa menambahkan finished good inventory beginning dengan COGM, di mana finished good inventory beginning itu sama dengan pesanan nomor 103 yang 698 ini. Kita tambah dengan 1885 sehingga hasilnya inventory available for sale sebesar 258.350. Lalu kita kurangi dengan finished good inventory ending. Ini kita dapat dari pesanan nomor 106 sebesar 1.124.900, maka kita dapatkan COGS sebesar 1.458.450. Nah, kita bisa mendapatkan gross profit atau laba kotor dengan mengurangi sales revenue dengan COGS, sehingga kita dapatkan hasilnya 729.225. Sales revenue kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari penjualan di pesanan 103 dengan penjualan di pesanan 104. Seperti itu. Baik, sekian untuk pembahasan soal pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.